Bayangkan medan perang. Udara tebal dengan asap dan gemuruh tembakan artileri yang memekakkan telinga. Peluru melesat dengan niat mematikan. Dalam pusaran kekerasan ini, para prajurit berpegangan pada senjata mereka, satu-satunya sumber perlindungan dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Sekarang bayangkan seorang pria di tengah kekacauan ini, dengan sengaja tidak bersenjata. Dia tidak membawa senapan, tidak ada granat, bahkan pisau untuk membela diri. Pria ini bukanlah seorang pengecut. Dia adalah prajurit yang berbeda, didorong oleh keyakinan yang tak tergoyahkan dan komitmen untuk menyelamatkan nyawa, bukan merenggutnya. Ini adalah kisah Desmond Doss, seorang tenaga medis tempur gereja Masehi Advent hari ke-7 yang pergi berperang dengan senjata yang lebih kuat daripada senjata api manapun. Keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kesucian hidup manusia. Kisah Desmond Doss bukanlah kisah patriotisme buta atau pemuliaan perang. Ini adalah bukti kekuatan jiwa manusia, kekuatan keyakinan, dan kapasitas Pabatas untuk kasih sayang bahkan di kedalaman kekejaman manusia. Kisah Doss memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali definisi kita tentang keberanian dan pengorbanan. Ini menantang kita untuk melihat melampaui narasi tradisional peperangan dan mengakui bahwa kepahlawanan sejati dapat terwujud dengan cara yang paling tidak terduga. Warisan Doss terus menginspirasi generasi, membuktikan bahwa keberanian sejati tidak selalu melibatkan pengambilan nyawa, tetapi seringkali dalam menyelamatkan nyawa, bahkan di tengah kenyataan perang yang brutal. Lahir di Lynchburg, Virginia pada tahun 1919, pendidikan Desmond Doss berakar pada ajaran gereja Masehi Advent hari ke-7. Imannya menanamkan dalam dirinya rasa hormat yang mendalam terhadap semua bentuk kehidupan dan keengganan yang kuat terhadap kekerasan. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar dari keberadaannya, memandu setiap tindakan dan keputusannya. Sebagai seorang pemuda, pecahnya Perang Dunia II menghadirkan dilema moral bagi Doss. Dia merasakan tugas patriotik untuk mengabdi pada negaranya, tetapi menolak untuk mengkompromikan keyakinannya dengan mengambil nyawa manusia lain. Sikap Doss ditanggapi dengan perlawanan dan ejekan dari rekan-rekan prajurit dan atasannya. Mereka tidak dapat memahami penolakannya untuk membawa senjata. Mereka melihatnya sebagai kelemahan, liabilitas dalam panasnya pertempuran. Namun, Doss tetap teguh pada pendiriannya. Dia percaya bahwa dia dapat melayani Tuhan dan negaranya dengan menjadi tenaga medis tempur, malaikat pelindung di medan perang yang berdedikasi untuk menyelamatkan nyawa daripada merenggutnya. Imannya yang tak tergoyahkan menjadi perisainya, melindunginya dari keraguan dan cemoohan yang datang padanya. Saat menjalani pelatihan, Doss menghadapi tekanan terus-menerus untuk menyesuaikan diri. Dia mengalami pelecehan fisik dan verbal, dikucilkan karena keyakinannya. Rekan-rekan prajuritnya melihatnya sebagai beban, seseorang yang akan hancur di bawah tekanan. Namun Doss bertahan. Dia menanggung ejekan dan kesulitan dengan martabat yang tenang, semangatnya tak terpatahkan. Komitmennya pada prinsip-prinsipnya tak tergoyahkan, didorong oleh imannya dan keyakinan yang mendalam pada panggilannya. Dia bertekad untuk membuktikan bahwa seseorang bisa menjadi seorang prajurit tanpa menjadi seorang pembunuh, sebuah bukti kekuatan kasih sayang dalam menghadapi konflik. Kisah Doss adalah pengingat yang kuat bahwa keberanian sejati tidak terletak pada kesesuaian, tetapi dalam tetap setia pada keyakinan seseorang, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kesucian hidup, bahkan di tengah perang, menjadi inspirasi bagi kita semua. Kisah Doss melampaui medan perang Perang Dunia II, menawarkan pesan abadi tentang perdamaian, kasih sayang, dan kekuatan jiwa manusia yang tak tergoyahkan. Warisannya terus menginspirasi, mengingatkan kita bahwa pahlawan sejati ditentukan bukan oleh senjata yang mereka bawa, tetapi oleh keberanian dari keyakinan mereka. Pada bulan April 1945, unit Doss, Divisi Infanteri ke-77, terlibat dalam salah satu pertempuran paling berdarah di Perang Pasifik, Pertempuran Okinawa. Tujuan mereka adalah untuk mengamankan lereng curam yang dibentengi dengan ketat yang dijuluki Hacksaw Ridge. Para pembela Jepang bercokol di gua-gua dan terowongan. Senapan mesin mereka menghujani hujan peluru yang mematikan. Serangan Amerika disambut dengan perlawanan sengit dan korban jiwa meningkat setiap jam. Di tengah kekacauan dan pembantaian, Doss tetap setia pada panggilannya. Dia menolak untuk berlindung. Dengan berani bergerak melalui medan perang, satu-satunya perhatiannya adalah yang terluka yang berteriak minta tolong.
Dia menghindari peluru dan ledakan, matanya mencari rekan-rekan yang gugur. Dengan setiap nyawa yang dia selamatkan, Doss melawan segala rintangan. Keberaniannya menjadi suara harapan di lanskap yang dilanda kematian. Tindakannya tidak didorong oleh adrenalin atau haus darah, tetapi oleh rasa tanggung jawab dan kasih sayang yang mendalam. Selama 2 hari 2 malam, Doss tanpa lelah merawat yang terluka. Tangannya bekerja tanpa henti untuk membalut luka dan memberikan morfin. Dia menyeret orang-orang ke tempat yang aman, melindungi tubuh mereka dengan tubuhnya sendiri, sambil berdoa untuk keselamatannya. Dia mengabaikan keselamatannya sendiri, fokusnya hanya untuk meringankan penderitaan. Tindakannya tidak kurang dari sebuah keajaiban, sebuah bukti kekuatan jiwa manusia ketika didorong oleh keyakinan yang tak tergoyahkan pada kesucian hidup. Saat pertempuran berkecamuk, legenda Doss tumbuh. Kabar tentang keberaniannya menyebar ke seluruh jajaran, mengilhami kekaguman dan kekaguman. Pria yang dulunya dijek karena keyakinannya sekarang dipuji sebagai pahlawan. Dia telah membuktikan bahwa keberanian sejati melampaui medan perang. Bahwa itu tidak diukur dalam pembunuhan, tetapi dalam nyawa yang diselamatkan. Tindakan Doss di Hacksaw Ridge mengukuhkan tempatnya dalam sejarah. Bukan sebagai seorang pejuang, tetapi sebagai seorang penyelamat. Sebuah bukti kekuatan kasih sayang dalam menghadapi kebrutalan yang tak terbayangkan. Pada tanggal 12 Oktober 1945, Desmond Doss berdiri di hadapan Presiden Harry S. Truman. Dadanya dihiasi dengan penghargaan militer tertinggi bangsa, Medal of Honor. Penghargaan bergengsi ini mengakui kepahlawanan luar biasa Doss di Hacksaw Ridge, di mana dia sendirian menyelamatkan nyawa 75 rekannya. Kutipannya terbaca seperti adegan dari film perang. Menceritakan tindakan keberaniannya yang tanpa pamrih dan dedikasinya yang tak tergoyahkan kepada rekan-rekan prajuritnya. Apa yang membuat Medal of Honor Doss begitu unik adalah bahwa dia adalah orang pertama yang menolak memanggul senjata karena hati nurani yang menerimanya. Dia adalah seorang pria yang menolak untuk membunuh, yang percaya pada kesucian semua kehidupan, bahkan di tengah perang. Tindakannya menantang definisi tradisional tentang kepahlawanan, membuktikan bahwa keberanian sejati dapat terwujud dengan cara yang paling tidak terduga. Kisah Doss beresonansi mendalam dengan publik Amerika, memikat imajinasi bangsa dan mengilhami rasa kagum dan kekaguman. Kisah Doss melampaui medan perang, menjadi bukti kekuatan iman, keberanian, dan kasih sayang. Dia adalah bukti hidup bahwa seseorang bisa menjadi seorang prajurit tanpa menjadi seorang pembunuh, malaikat pelindung di tengah neraka. Medal of Honor-nya menjadi simbol harapan, sebuah pengingat bahwa bahkan di saat-saat tergelap perang, rasa kemanusiaan dapat menang. Warisan Doss terus menginspirasi generasi, contoh cemerlang dari semangat gigi yang ada dalam diri kita semua. Keyakinan Doss yang tak tergoyahkan pada kekuatan perdamaian beresonansi mendalam dengan bangsa yang lelah akan perang. Kisahnya menawarkan secercah harapan di dunia yang masih bergulat dengan akibat dari konflik global. Gambaran seorang pria yang menolak untuk membunuh, yang alih-alih mengabdikan dirinya untuk menyelamatkan nyawa, merebut hati dan pikiran orang-orang di seluruh dunia. Warisan Desmond Doss melampaui medan perang, menjadi pengingat abadi akan pentingnya empati, kasih sayang, dan keberanian untuk membela apa yang diyakini. Bahkan ketika itu berarti berdiri sendiri. Kisah Desmond Doss tidak berakhir dengan perang. Dia kembali ke rumah sebagai pahlawan, tetapi pengalamannya di Okinawa tetap bersamanya. Dia membawa bekas luka fisik dan emosional dari pertempuran, pengingat konstan akan kengerian yang dia saksikan. Terlepas dari penghargaan dan pengakuan, Doss tetap rendah hati, selalu menolak pujian dan menekankan pengorbanan yang dilakukan oleh semua yang mengabdi. Doss mendedikasikan hidupnya untuk membagikan kisahnya, berbicara di gereja, sekolah, dan acara veteran. Dia menjadi advokat untuk perdamaian dan rekonsiliasi, mendesak orang untuk menemukan titik temu dan merangkul kasih sayang. Pesannya beresonansi dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, melampaui generasi dan batas budaya. Kisah Doss terus menginspirasi hingga saat ini, mengingatkan kita bahwa kepahlawanan sejati tidak ditentukan oleh kekuatan fisik atau tindakan agresi, tetapi oleh keberanian untuk membela keyakinan seseorang, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Warisannya menjadi suara harapan di dunia yang seringkali didorong oleh konflik dan perpecahan. Di dunia yang seringkali dilanda kekerasan dan konflik,
Kisah Desmond Doss menjadi bukti kekuatan perdamaian, cinta, dan pengampunan. Hidupnya adalah suara harapan, mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap, jiwa manusia dapat menang. Warisan Doss terus menginspirasi generasi, menantang kita untuk merangkul kasih sayang, membela keyakinan kita, dan berusaha menjadikan dunia tempat yang lebih damai dan manusiawi bagi semua.